Halo para pendengar Suyanto.id. Selamat pagi, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, tetap bersama dengan channel pendidikan Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi ilmu pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita punya tamu istimewa, yaitu Bapak Dr. Romi Siswanto. Beliau adalah dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, jangan lupa saudara-saudara klik subscribe supaya selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Mau apa hari ini kita akan membicarakan, akan berdiskusi mengenai tim ahli, tenaga ahli sekolah penggerak. Jadi kita akan membicarakan bagaimana rekrutmen tenaga ahli sekolah penggerak, bagaimana syaratnya, dan mudah-mudahan Anda semua bisa ikut melamar rame-rame menjadi tenaga ahli sekolah penggerak supaya kita bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sekolah, kualitas pendidikan kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Romi? Sehat, alhamdulillah, Rob. Ya, oke lah. Jadi itu yang harus diharapkan. Gimana Pak Romi? Ini kan sekolah penggerak sudah diluncurkan, sudah ribuan sekolah dijadikan sekolah penggerak. Tentu saja sekolah penggerak itu perlu SDM. Apa yang diperlukan Pak Romi? Sampaikan kepada khalayak supaya orang-orang yang memenuhi syarat, guru-guru memenuhi syarat atau dosen memenuhi syarat bisa masuk ke dalam tenaga ahli sekolah penggerak, Pak Romi. Siap, terima kasih, Prof. Prof, saya izin share screen, boleh, Prof? Ya, boleh, silakan. Ada beberapa hal yang ya, oke. Ya, oke. Nanti paling cuma 10 menit, Prof, bentar. Sudah nampak ya, Prof? Ya, sudah. Nah, ini terima kasih, Prof Yanto. Waktu diberikan kepada saya untuk mensosialisasikan rekrutmen atau pendaftaran pelatih ahli. Ya, ini kita singkat saja. Ini visinya. Ini adalah dari kebijakan terkait tentang sekolah penggeraknya. Itu visi pendidikan Indonesia. Prof sudah kelihatan kan? Ya. Bahwa muaranya itu profil pelajar Pancasila. Nah, ini terus gambaran umum di akhir hasilnya nanti di sekolah penggerak tuh harapan itu hasil belajar siswa itu di atas level yang diharapkan, terus lingkungan belajar nyaman, aman, inklusif dan menyenangkan, berpusat kepada murid itu. Terus nanti akan dapat pelatihan-pelatihan misalkan perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri dan segala macam itu nanti akan dapat gitu. Nah, ini juga rumah pesan sebenarnya yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, itu muaranya adalah profil pelajaran Pancasila, ini penguatan SDM, pembelajaran paradigma, ini pembelajaran paradigma baru, ini merupakan masih di tataran kebijakan terkait tentang sekolah penggerak, Pak. Nah, ini perlu diketahui pemirsa Suyanto.id tercinta, bahwa ini tahun 2021 di angkatan pertama itu sudah terpilih kurang lebih 2.500 sekolah penggerak. Nah, ini terus nanti akumulasi jadinya Bapak dan Ibu naik, ditambah lagi di angkatan kedua itu 7.500 sekolah penggerak. Nah, itu jadi nanti diharapkan di angkatan kedua kita mendapatkan 10.000 sekolah penggerak dari 250 kabupaten kota. Nah, itu terus akumulasinya naik. Nanti dari 10.000 ini nanti rekrutmennya nanti akan 7.500 sekolah penggerak. Oke. Nah, ini bagaimana sih kita untuk pelatih ahli? Bagaimana sih bahwa sekolah penggerak itu di samping ada counterpart yang memang tidak
kalah penting perannya dalam dalam program sekolah penggerak ini, yaitu pelatih ahli. Ya, di dalam sekolah penggerak itu pelatih ahli perannya sangat vital sekali, sangat penting sekali, karena pelatih ahli ini nanti adalah diharapkan sebagai mitra dari kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru yang kita namakan itu adalah komite pembelajaran. Itulah yang nanti akan diskusi, akan meningkatkan bagaimana mutu di sekolah tersebut bisa meningkat sesuai hasilnya di atas level yang diharapkan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pelatih ahli, siapa? Apa pelatih ahli itu ternyata saya tadi bilang dosen, nggak boleh dosen, ya harus guru, Pak Roy. Nggak boleh, Pak, dosen, Pak. Ini pelatih ahli boleh, Pak. Ya, oke. Ini boleh, Pak. Jadi nanti ini ada ininya. Nah, ini bagaimana sih, boleh nggak sih dosen terus praktisi pendidikan, konsultan? Boleh. Yang penting ini adalah minimal usianya itu 30, maksimal 65, Pak. Oke. Jadi pensiunan guru, pensiunan kepala sekolah boleh mendaftar. Misalkan usianya kalau dia daftar sekarang, jadi Pak, nanti kan ini karena programnya 3 tahun, itu 65 tahun, pada saat dia umur 65 tahun, gitu, dia boleh daftar, Pak, sebelum, yang penting umur. Jadi masih berarti ada kesempatan untuk 68 tahun, karena masa kerja dari kontrak kerja dengan pelatih ahli itu kan 3 tahun, Pak. Jadi masih bisa 3 tahun, berarti 68 tahun nanti masih aktifnya itu, gitu, Pak. Jadi itu yang ini. Nah, terus nanti unsurnya tadi apa saja gitu yang di pelatih ahli. Jadi ada yang namanya dosen boleh, Pak. Dosen boleh, kepala sekolah boleh, pengawas sekolah boleh, guru boleh, terus praktisi pendidikan boleh, konsultan pendidikan boleh, terus pensiunan. Nah, makanya umur usia 65 tahun ini pensiunan dari misalkan kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah boleh. Nah, ini yang menjadi kriteria secara dari unsur-unsur itulah pelatih ahli boleh, karena diharapkan juga dari orang dosen itu juga sangat kita harapkan partisipasinya untuk menjadi pelatih ahli, Pak, gitu. Nah, perlu diketahui bahwa bagaimana sih kalau misalkan bisa lolos gitu sebagai pelatih ahli. Nah, yang terpenting adalah bagi guru atau kepala sekolah yang di tingkat satuan pendidikan itu apabila sekolahnya menerapkan kurikulum 2013, maka itu akan di-drop. Jadi akan tidak masuk kriteria kita. Karena diharapkan yang menjadi pelatih ahli ini adalah kurikulum yang adaptif. Jadi dan kurikulum mandiri maksudnya, Pak, terus kurikulum dan kurikulum internasional. Nah, banyak yang pengalaman kemarin pada saat kita validasi dan verifikasi data tersebut. Nah, itu saya banyak menemukan bahwa jadi dia pakai metode STEM, metode itu, ya itu dianggap katanya kurikulum mandiri. Itu bukan, itu hanya cara saja gitu untuk menghasilkan itu gitu. Tom. Makanya saya itu siapa? Sebentar. Kalau kepala sekolah boleh, lalu gimana pekerjaan dia sebagai kepala sekolah, sebagai pelatih ahli ini? Bisa dirangkap, Bro, ketika kepala sekolah melamar itu? Bisa, Pak, bisa karena memang kan nanti malah diharapkan sekolah-sekolah tersebut bisa sinergi, Pak, jadinya, Pak, kepala sekolah itu, Pak. Oh ya, saya kira ada nilai plusnya kali kalau kepala sekolah, karena dia kan tahu day to day manajemen di sekolah, sehingga kalau menjadi pelatih ahli sekolah penggerak mungkin dia wawasannya lebih luas ini, Pak Romi, ya. Betul, Pak. Lebih komplit, Pak, betul, Pak.
Ya, oke, lanjut. Ya. Nah itu terus nanti bagaimana sih pola ini pola apa pendampingan pelatih ahli. Jadi setiap nanti mulai yang sekarang Prof yang untuk angkatan pertama itu nanti mulai Oktober dia sudah mulai bekerja, nanti bisa jadi mereka sudah berdiskusi dengan namanya komite pembelajaran. Jadi di sekolah penggerak itu isinya itu ada pelatih ahli, komite pembelajaran. Komite pembelajaran itu siapa? Itu kepala sekolah, pengawas sekolah, guru yang mewakili gitu Pak, guru kelas yang mewakili. Nah, hal ini jadi sebulan sekali itu sekolah penggerak itu aktivitasnya nanti sebulan sekali harus berjumpa dengan pelatih ahli. Pelatih ahli wajib mendampingi kepala sekolah sebulan sekali, Prof. Itu jadi itu, Prof. Inilah gambarannya secara umumnya gitu, Pak. Nanti juga ada penguatan seperti nanti minta bibimtek ataupun workshop baik itu kepala sekolah maupun nanti pelatih ahli itu nanti akan dapat penguatan dari pusat gitu Pak, dari pusat untuk bagaimana cara untuk menerapkan hal-hal yang baru yang bisa meningkatkan mutu di sekolah tersebut. Nah, ya, Pak Romi, saya nyela sebentar bahwa tadi dikatakan pelatih ahli suatu ketika sebulan sekali harus ketemu kepala sekolah melakukan pendampingan. Nah, kalau kepala sekolahnya itu juga menjadi pelatih ahli, saya kira malah efisien itu, nggak perlu pendampingan kepala sekolah. Gimana ini? Mungkin terjadi nggak? Enggak, Prof. Jadi pelatih ahli itu mendampingi sekolah yang bukan di sekolahnya gitu loh, Prof. Misalkan gitu. Jadi misalkan kepala sekolah penggerak yang sudah ditetapkan misalkan yang 2.500 itu dia tidak boleh mendaftar sebagai pelatih ahli. Nah, kepala sekolah yang memang tidak masuk di dalam yang 2.500 itu. Jadi pelatih ahli itu walaupun kepala sekolah boleh, tidak bisa berasal dari sekolah penggerak. Kepala sekolahnya itu menerima program sekolah penggerak, ya kan? Betul, Pak. Ya, oke. Nah, ini lini masa yang perlu diperhatikan nanti pelatih ahli sampai 10 Oktober. Jadi Bapak dan Ibu, ayo nih Pak Yanto minta tolong teman-teman dosen untuk bisa ikut meramaikan mendaftar sebagai pelatih ahli. Ini 10 Oktober kita. Oke, sosialisasinya itu dilakukan lewat apa saja, Pak Romi, selama ini? Jadi kita selama ini sosialisasi kita sudah berjumpa dengan minggu lalu kita rekrut sosialisasi dengan LPTK, terus dengan LL Dikti, bantuan LL Dikti untuk mensosialisasikan ke perguruan tinggi swasta, itu kita sudah lakukan, juga ke komunitas, ke praktisi kayak MGMP, terus asosiasi profesi, itu juga kita lakukan. Di samping itu juga ke dinas juga kita juga sosialisasi. Itu sih ininya. Oke. Jadi ini sudah ada yang daftar belum? Sudah, Prof. Itu yang daftar cukup signifikan sih, jumlahnya udah agak banyak. Karena gini, pelatih ahli yang saat ini saya pikir kebutuhan pelatih ahli, taruhlah kalau misalkan di angkatan pertama itu 2.500 sekolah penggerak itu butuh pelatih 700, berarti kan kalau 700 kali 3 berarti kan kita butuh kurang lebih saat ini membutuhkan 2.100 yang daftar. Nah, ini yang daftar saat ini kalau nggak salah kemarin udah sampai 10.000 kalau nggak salah. Saya tuh 10.000 sekian gitu, itu sudah itu, Pak. Nah, ini makanya banyak sekali untuk kebutuhan pelatih ahli. Jadi di 2.100 lah kurang lebih. Ya, 2.100 pelatih ahli. Dan
apa ini? Tolong dong kasih rambu-rambu apa saja itu yang untuk evaluasi itu supaya mereka siap yang mendengarkan Suyanto.id, Pak Romi. Yang akan dilihat itu apa? Dievaluasi itu dari para Ya, pendaftar yang sudah mencapai banyak orang itu tadi. iya, Prof. Jadi memang yang lebih ditekankan itu sebenarnya teman-teman, memang kan hampir rata-rata kita semua penerapan kita kan kurikulum K13 gitu ya, Prof. Ya. Nah, inilah teman-teman guru, kepala sekolah yang memang yang masih aktif gitu ya. Kalau misalkan yang dari kendalanya yang dari guru dan kepala sekolah itu aja sebenarnya sih, Prof. Menerapkan kurikulum 2013, sedangkan itu yang bukan keinginan kita untuk kriteria yang dari pelatih ahli ini gitu. Makanya banyak berguguran itu. Satu dan lain halnya adalah yang nanti cuman misalkan dia ngisi esai, CV dan CV ngisi CV. CV itu ya sudah normatif saja sebenarnya. Nah, esai ini juga, esai itu yang ditanyakan bukannya kognitif gitu loh. Maksudnya pengetahuan segala macam. Ini yang esai ini adalah hari-hari Bapak dan Ibu lah, misalkan kayak bagaimana cara penanganan konflik apabila ada di komunitas teman saudara seperti itu sih, Prof. Lebih banyak menanyakan pengalaman yang pernah dialami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mereka menceritakan di esai itu kan minimal kalau nggak salah ada yang 50 karakter wajib itu. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi 50 karakter, jadi pertanyaan pertama, Prof, ada berjenjang gitu loh, Prof. ABC, ada ABC gitu. Jadi memang misalkan ada, kalau nggak salah ada berapa poin gitu. Poinnya sih sedikit gitu. Cuman kan kalau dikali gitu kan, dikali ABCD gitu, ABC. Nah, jadi yang minimal karakter itu 50, terus yang untuk maksimalnya adalah 250 karakter. Kalau bisa, saya kira yang isian-isian itu yang disebutkan 50 karakter itu mungkin 50 kata ya. Kalau 50 karakter itu kan terlalu sedikit. Ya, 50 kata, maaf, Prof. Ya. Jadi 50 kata. Ya. Saya mudah-mudahan lah. Jadi saudara-saudara para pelamar pelatih sekolah penggerak, ikuti format borang, dan pada hakikatnya saya kira yang paling penting, Pak Romi, itu adalah untuk menceritakan, untuk mendeskripsikan tentang pengalaman leadership, saya kira, kalau melihat ini. Betul nggak begitu? Betul. Nah, seleksinya sekarang ini lebih simpel karena tidak ada lagi namanya tes bakat skolastik. Waktu itu ada, kita hanya 4 jadi tahapan. Waktu itu ini ada 5, Prof. Kan yang banyak memang dikeluhkan itu tes bakat skolastik karena kan memang mengukur kognitif pengetahuan para calon-calon ini gitu. Nah, ini itu ditiadakan, jadi hanya ngisi CV, esai, terus nanti divalidasi dan verifikasi datanya, habis itu langsung lari ke simulasi melatih dan wawancara. Itu ya. Saya kira itu lebih banyak pada portofolio kepemimpinan, saya kira. Itu saya kira bisa diceritakan di situ. Setelah lolos tahap, ada berapa tahap tadi? Lolos administrasi, setelah itu baru dilakukan pelatihan, setelah itu dites lagi atau enggak, Pak Romi? Di wawancara sih, Prof. Nanti enggak, setelah dia ngisi esai itu nanti akan ada simulasi dan melatih dan wawancara. Jadinya nanti posisinya sebenarnya kalau dia sudah bisa ngisi esai sesuai dengan pengalamannya pelatih ahli, saya pikir pada saat wawancara itu tidak menjadi kendala sebenarnya. Karena kan memang yang akan diujikan itu leadership-nya si calon pelatih ahli sih, Prof. Gitu, Prof. Ya, dan saya kira wawancara itu tinggal konfirmasi Iya, terhadap isi yang ditulis. Misalkan, ya. Saya pernah mengatasi anak-anak yang konflik karena bullying, misalkan saja. Betul. Nah, itu ditulis, kemudian wawancaranya itu mengkonfirmasi bagaimana caranya, apa hasilnya, mirip-mirip seperti itu mungkin, betul nggak? Jadi setelah wawancara apalagi, Pak Romi?
Udah selesai. Setelah itu nanti mereka akan mendapat menunggu pengumuman gitu. Jadi setelah menunggu pengumuman, terus nanti nanti mereka akan mendapatkan misalkan BIMTEK, BIMTEK yang pertama kali untuk pelatih ahli. Setelah ikut BIMTEK, nah BIMTEK ini bukannya BIMTEK sembarang BIMTEK gitu. BIMTEK yang memang ada yang lolos, ada yang nggak lolos gitu, Prof. Karena diharapkan kalau di BIMTEK nggak lolos berarti dia gagal sebagai pelatih ahli. Gagal dia sebagai pelatih ahli. Jadi setelah BIMTEK dikatakan lolos, dia akan mendapatkan SK. Setelah itu nanti ada penguatan, upgrading berkala. Jadi nanti yang saya katakan. Nah, Pak Romi, rekrutmen pelatih ahli ini, di mana bisa ditetapkan atau ditempatkan? Apakah mereka begitu nanti selesai BIMTEK, lalu baru ada penugasan, misalkan di sekolah penggerak di kabupaten mana, atau memang secara rekrutmen itu sudah dicari orang-orang, apakah dosen, kepala sekolah, pensiunan yang dekat dengan lokasi sekolah penggerak? Betul. Betul, Prof. Yang dikatakan oleh Prof Yanto, kita masih pendekatannya adalah pendekatan geografis. Jadinya memang ini masalah efektif dan efisiennya, misalkan anggaran pemerintah gitu loh, Prof. Jadi tidak lintas provinsi, tidak tidak lintas provinsi jauh gitu loh, Prof. Tapi mungkin kalau misalkan Pulau Jawa atau yang pokoknya ngelihat dari jarak sih, Prof, sebenarnya. Betul yang dikatakan Prof Yanto itu. Itu pertimbangannya. Ya, oke. Sekarang coba sudah selesai belum PowerPoint-nya? Kalau sudah, kita stop share biasa. Nah, bagus. Nah, jadi saudara-saudara suyanto.id, para pendengarnya, saya kira Anda akan melamar sebagai pelatih ahli sekolah penggerak itu tidak jauh-jauh. Artinya paling ada di satu kabupaten. Saya kira yang paling mungkin seperti itu, kalau prinsipnya adalah supaya efisiensi anggaran pemerintah, anggaran negara itu bisa tercapai. Nah, Pak Romi, dari wawancara ini nanti rencananya bagaimana metode wawancaranya, itu pakai daring atau luring atau melihat perkembangan pandemi nanti? Pakai daring, Prof. Sebenarnya kita semuanya full daring, semuanya. Nanti mereka kita pakai Google Meet. Nanti Bapak dan Ibu juga punya akun Google nanti jadinya untuk itu, untuk mempermudah Bapak dan Ibu nanti pada saat proses seleksi yang di tahap wawancara dan simulasi melatih. Jadi sudah dipastikan Google Meet ya, supaya orang harus mendownload aplikasi Google Meet sejak awal. Iya, harus, betul. Tidak bisa saya pastikan, Pak. Zoom itu nggak boleh pakai Google Meet, Pak. Ya. Nah, gratis saja Google Meet. Iya. Saya kira begitulah, saudara, para calon pelamar dan yang sudah melamar, kira-kira perjalanan bagaimana rekrutmen pelatih ahli sekolah penggerak itu akan dilakukan. Jadi isi yang terpenting lolos, kemudian ada wawancara, di wawancara lolos, Anda BIMTEK lolos, melenggang menjadi pelatih ahli sekolah penggerak. Betul Kak? Summary saya begitu. Ya, jadi terima kasih Pak Romi sudah bersama suyanto.id. Mudah-mudahan informasi ini bisa diterima oleh para guru dan stakeholder kita, sehingga para pelamar itu bisa segera mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya, sehingga mereka bisa mempersiapkan banyak hal yang dipersyaratkan oleh kementerian mengenai pelatih ahli sekolah penggerak. Terima kasih, mudah-mudahan sehat walafiat, dan ketemu lagi Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.